Dan saudara, saat ini kita sudah terhubung dengan Sekretaris Satgas Imunisasi IDAI, Profesor Sujat Miko. Selamat sore, Prof. Miko. Terima kasih Selamat sudah menyempatkan waktunya untuk berbincang bersama kami di Kompas TV. Bagaimana selamat kabarnya? sore Jihan dan semua Kompas TV. Apa kabar? Sehat semua? Alhamdulillah sehat, Prof. Begitupun Amin. juga saya harapkan dari Prof. Miko ya, semoga selalu sehat. Baik, Prof. Miko, PTM ini atau pembelajaran tatap muka ternyata memicu ribuan klaster baru di Indonesia. Sebenarnya apa yang salah dengan PTM ini? Ya, jadi kita bisa memahami keinginan pemerintah, keinginan orang tua, keinginan guru ingin membuka pembelajaran tatap muka, tentu dengan berbagai pertimbangan masing-masing. Tetapi dari kalangan kesehatan juga memberikan pertimbangan bahwa tolong pertimbangkan risiko antara risiko dan manfaatnya. Nah, sebenarnya sudah banyak masukan dari Ikatan Dokter Anak Indonesia maupun IDI, ya Ikatan Dokter Indonesia maupun dari profesi lain. Intinya bahwa harus dipersiapkan sejak dari rumah sampai kembali ke rumah lagi anak harus dipersiapkan. Pertama, sebelum pembelajaran tatap muka, mestinya seminggu atau 2 minggu sebelumnya anak sudah dibiasakan menggunakan masker dalam waktu yang lama, sehingga dia pada waktu di jalan, di sekolah, sampai pulang lagi selalu tetap ketat menggunakan masker dengan cara benar, yaitu menutup hidung, mulut, dagu, dan pipi. Itu poin pertama. Kalau tidak dilatih dari awal, maka baru jalan 10 menit, setengah jam, setengah berapa menit aja barangkali sudah dilepas. Apalagi di sekolah sampai 2 jam, ada yang 4 jam barangkali yang sekolah kejuruan. Itu poin pertama. Poin kedua, bahwa proses penularan bisa terjadi sejak di rumah. Dia tertular dari orang tuanya yang masih bekerja di luar rumah, kemudian pulang ke rumah, dia setelah ganti baju segala macam, tapi di rumah tidak pakai masker. Padahal pada waktu di tempat kerja mungkin maskernya melorot, ada virus yang masuk, pulang ke rumah, dia ngomong ke anak-anaknya, anak-anaknya tertular, anaknya kemudian berangkat ke sekolah, di sekolah bisa menularkan ke sesama teman, ke guru. Tapi penularan juga bisa terjadi selama proses perjalanan dari rumah menuju sekolah. Kalau dia pakai kendaraan umum, barangkali dalam kendaraan umum ada yang orang yang positif tapi belum ada gejalanya. Karena banyak yang positif tanpa gejala. Dan si anak itu maskernya melorot. Jadi masker walaupun dipakai kalau melorot percuma karena virus bisa masuk. Nah, sampai di rumah virus tadi dia masuk, ketemu teman-temannya menular, kemudian bisa juga menular gurunya. Bisa juga penularan terjadi di kelas, dari sesama teman atau dari gurunya, ya teman yang maskernya melorot karena mungkin maskernya longgar kegedean ya, masker bapaknya atau masker kakaknya ya, atau gurunya yang nggak sadar melorot. Jadi bisa dimengerti bahwa yang klaster terbanyak adalah pada PAUD dan SD, karena pada anak yang umur-umur kelas 3 ke bawah itu masih sulit untuk bisa disiplin kalau tidak dibiasakan dari rumah. Jadi intinya supaya pembelajaran tatap muka itu bisa berjalan aman, harus ada kesiapan dari mulai rumah, ya, di rumah keluarga, kemudian sekolah juga menyiapkan bagaimana mampu mengawasi anak-anak yang baru datang itu langsung antri misalnya supaya mereka tidak saling berkerumun. Di kelas juga demikian, jendela dibuka semua ya supaya virusnya tidak berkumpul kalau ada yang positif ya, tidak ada pakai AC misalnya ya. Nah, kemudian waktu pulang juga nggak boleh pulang, dan di sekolah jangan ada yang jualan mainan, jualan makanan sehingga anak tidak berkerumun ya. Langsung pulang harus pulang gitu. Dan di rumah pun harus maskernya langsung diganti, dicuci dan sebagainya. Intinya harus kerja sama berbagai pihak mulai orang tua, guru, komite sekolah, Kementerian Dinas Pendidikan Kebudayaan dan kemudian Dinas Kesehatan dan juga Satgas Covid. Kira-kira gitu, Jihan. Jadi banyak faktor ya, Prof, ya, yang menjadi pemicu akhirnya timbul klaster baru dari PTM ini. Dan salah satunya adalah dibutuhkan kedisiplinan terhadap penerapan protokol kesehatan pada anak-anak atau siswa itu tersendiri gitu ya, Prof ya. Lalu apa yang harus dilakukan, Prof, agar klaster sekolah tidak terus bertambah? Ya, nomor satu, semua sekolah yang ingin membuka pembelajaran tatap muka, evaluasi dulu apakah di daerahnya itu penularan masih tinggi apa tidak. Ya, nah kemudian sekolah harus siap, komite sekolah dan guru siap memberitahu orang tua supaya orang tua melatih anak-anaknya di rumah. Kemudian sekolah juga dipersiapkan jarak antara kursi 1,5 meter ya. Kemudian sediakan sanitizer untuk membersihkan meja, handle pintu yang sering dipegang anak-anak ya, dan guru siap, dan anak dibiasakan untuk selama di sekolah ya itu tetap maskernya terpakai, karena virus hanya bisa masuk lewat hidung atau mulut, ya nggak bisa lewat kulit tangan, kulit yang lain-lain, nggak ada, satu-satunya situ ya. Jadi mencegah.
Nah, kemudian gurunya kalau bisa sudah divaksinasi 2 kali, ya, vaksinasi COVID kalau bisa. Semua murid-murid di atas 12 tahun kalau bisa sudah divaksinasi COVID juga 2 kali. Tetapi masker hanya melindungi sekitar 79% sampai 80%. Vaksinasi melindungi hanya antara 65 sampai 95%. Jadi semua penting. Tapi kesiapan dari orang tua di rumah untuk mendisiplinkan anak-anak dan pengawasan guru di sekolah terhadap kedisiplinan anak-anak dan sampai anaknya pulang ke rumah itu merupakan kunci utama untuk pembelajaran, keamanan pembelajaran tatap muka. Karena itu bisa menularkan antara ke murid, keamanan murid, guru, ya. Dan ini akan bisa menjadi gelombang ketiga serangan COVID yang sekarang sudah terjadi di mana? Singapura, Malaysia, Filipina, Thailand, Korea Selatan, Australia, Amerika, Inggris sekarang sedang terjadi gelombang antara bulan-bulan Agustus September. Mudah-mudahan kita tidak asal tadi orang tua, guru, semua dinas terkait semua sadar untuk ketat melakukan pengawasan itu. Itu Jihan. Ya, Prof. Miko, yang menjadi PR adalah para siswa yang masih berusia di bawah 12 tahun yang belum mendapatkan vaksinasi. Lalu apakah memang PTM pada PAUD dan juga sekolah dasar ini masih bisa dilanjutkan dengan kondisi yang seperti ini? Ya, untuk melanjutkan atau tidak melanjutkan yang memutuskan adalah kepala daerah setempat beserta setelah berkoordinasi dengan dinas pendidikan, dinas kesehatan, satgas COVID dan segala macam. Mereka yang berkenan memutuskan dan termasuk orang tua karena orang tualah yang punya. Nah, vaksinasi itu bukan perlindungan pertama. Yang utama apa? Virus varian apapun akan menimbulkan masalah kalau masuk ke hidung, ke mulut. Kalau mulut kita langsung dipasangin masker, saat itu juga virus varian apapun tidak bisa masuk. Itu pertahanan pertama. Jadi pesan pertama adalah semua harus pakai masker, menutupi hidung, mulut, tidak melorot, tidak longgar. Nah, imunisasi itu kalau virusnya sudah terlanjur masuk karena tadi di rumah nggak pakai masker, bapaknya pergi keluar rumah kerja, pulang bawa virus ya, tertular, virusnya masuk. Nah, pertahanan kedua adalah sistem kekebalan tubuh kita. Sistem kekebalan tubuh kita sudah dirangsang oleh vaksin sehingga akan meningkat, akan siap menyerang. Tetapi vaksin pun hanya perlindungannya antara 65 sampai 95%. Jadi pada yang di atas 12 tahun tetap kita usahakan lindungi imunisasi dengan imunisasi selain masker imunisasi, tapi jangan hanya anak-anaknya, bapaknya juga. Kenapa? Kalau tidak dia tertular dari bapaknya, nenek kakeknya juga demikian. Nah, bagaimana yang di bawah 12 tahun? Tetap pakai masker ya, jangan berkerumun ya. Nah, katanya sekarang sudah di mall sudah diizinkan boleh orang ke mall. Boleh, tapi bukan berarti semua harus pergi ke mall. Dikaji, orang tua mikir, perlu apa enggak? Misalnya harus beli baju untuk anaknya, beli sepatu, beli perangkat komputer untuk belajar online, boleh. Tapi jangan lama-lama juga, jangan ngobrol, jangan berkerumun ya misalnya. Itu bukan berarti harus. Jangan lupa di liftnya daripada pusat perbelanjaan, di eskalatornya juga berisiko ya. Jadi yang di bawah 12 tahun memang vaksin untuk COVID tidak ada, belum ada yang di Indonesia diberlakukan ya. Tetapi imunisasi lain masih ada ya, imunisasi rutin dari bias maupun untuk anak-anak bayi balita, tetap pakai masker. Asal menggunakan masker dengan benar maka virusnya tidak bisa masuk ke mulut dan hidungnya mereka. Begitu Jihan. Ya, jadi lagi-lagi kunci utama untuk bisa membatasi penyebaran COVID-19 ini adalah penerapan protokol kesehatan yang ketat seperti itu ya Prof ya. Baik, Betul. Terima kasih Profesor Sujat Miko, Sekretaris Satgas Imunisasi IDAI atas perbincangannya sore hari ini. Sehat dan sukses terus untuk Prof Miko. Terima kasih Johan, terima kasih Jihan termasuk Kompas TV. Selamat sore.